Halo sahabat TBK Amanda 2, perkenalkan nama saya Randy dari Wilmar Indonesia. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit resep nih. Kita akan membuat sus tartlet dengan menggunakan Shania Premium Margarin. Nah, buat teman-teman yang misalnya belum tahu, apa sih Shania Premium Margarin itu? Nah, Shania Premium Margarin ini adalah salah satu produk hasil kreasi dari PT Wilmar Indonesia. Nah, kita punya beberapa kelas untuk yang margarin. Untuk yang premium ini kita kelas yang paling atas. Kemudian untuk yang di bawahnya itu kita punya Shania Margarin. Kemudian kita juga ada Fortune, Sofia. Dan kemudian kita juga punya shortening. Nah, di sini namanya Shania Baker's Fat. Jadi keunggulan dari produk kita adalah selain kita diproduksi dengan menggunakan mesin yang terbaru, juga dengan menggunakan kualitas bahan-bahan baku yang premium juga tentunya. Dan itu semua berasal dari perkebunan sawit kita sendiri, diproduksi oleh pabrik kita sendiri semua. Dan kita juga merupakan salah satu perusahaan dengan pabrik yang terbesar dan terbanyak di Indonesia gitu. Nah, untuk hari ini saya akan menggunakan yang Shania Premium Margarin, baik itu untuk susnya ataupun tartnya. Jadi di sini saya akan menggunakan dua resep basic. Yang pertama itu ada basic resep sus. Kemudian yang bawahnya itu sebagai base-nya saya akan menggunakan resep tart gitu. Oke, mungkin saya akan jelaskan dulu untuk bahan-bahannya. Ini pertama saya akan menggunakan Shania Premium Margarin. Ini untuk yang bahan kue sus. Kemudian saya ada menggunakan Shania minyak goreng. Ada telur. Saya menggunakan telur utuh ya di sini ya, sahabat semua. Kemudian tepung terigu protein sedang. Kemudian ada air. Nah, nanti ini pembuatannya sama seperti sus biasa akan kita masak. Kemudian yang untuk base-nya saya menggunakan bahan-bahan di sini ada gula halus, Shania Premium Margarin. Kemudian ada saya pakai 1 butir telur utuh, susu cair. Kemudian ada tepung terigu protein sedang juga. Oke, nah mungkin nanti kita akan coba mulai saja. Yang pertama saya akan buat adalah si kulit pie tartnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi setelah nanti kita aduk, kita istirahatkan sebentar, baru kita akan buat si adonan susnya. Nah, nanti pada saat kita menunggu adonan sus untuk dingin, baru kita akan cetak tartnya. Gitu. Oke, langsung saja kita mulai sahabat. Oke, nah di sini pertama-tama kita akan buat si kulit tartnya dulu. Saya akan pasang dulu mesinnya di sini. Ini saya menggunakan pedal ya sahabat, karena saya akan mengaduk margarin dan gula halus terlebih dahulu. Bahan yang pertama saya masukkan ini adalah Shania Premium Margarin. Oke, setelah itu kita masukkan gula halusnya. Nah, setelah ini nanti kita akan aduk sampai si margarin dan gula halusnya menjadi creamy, mengembang pucat. Baru setelah itu kita masukkan telur, susu, dan yang terakhir itu terigu ya. Oke. Kita nyalakan dulu sebentar. Nah, hati-hati untuk sahabat semua, kalau kita menggunakan adonan yang dikocok awal adalah margarin dan gula halus, ini hati-hati pada saat di awal. Seandainya kalau misalnya sahabat menggunakan speed langsung kencang, ini nanti takutnya ngebul Bapak Ibu, sahabat semua gitu. Jadi usahakan speednya rendah aja, atau mungkin bisa diaduk dulu manual sebentar pakai alat aduknya, baru nanti dinyalakan gitu. Oke, kalau sudah, kita bisa nyalakan speednya lebih tinggi sampai nanti dia creamy ya. Nah, kalau misalnya sahabat menggunakan Shania Premium Margarin ini, keunggulannya adalah dia creamy-nya bagus, aromanya juga enak, dan moistness-nya juga dapat. Dan jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngocok kulit tart, asal dia udah creamy, itu pasti nanti jadinya lebih crispy pada saat dia setelah matang, dan wanginya itu akan semerbak kemana-mana sahabat semua. Oke, kita tunggu sampai dia mengembang. Oke sahabat, ini sudah mulai creamy nih. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa creamy-nya. Nanti setelah creamy seperti ini, baru nanti kita akan masukkan bahan cairnya. Ada telur sama susu ya sahabat ya. Nah, creamy-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia sudah pucat mengembang. Ini kita akan masukkan bahan cair. Oke. Nah, ini saya masukkan telurnya 1 butir. Kemudian sambil kita aduk dengan speed rendah saja sampai nanti kurang lebih adonannya merata, sudah homogen, baru nanti kita masukkan susu dan yang terakhir tepung. Tapi hati-hati ya sobat semua,
Kalau sudah masuk tepung, usahakan aduknya jangan terlalu lama. Jadi asal tercampur saja dia cukup. Karena kalau misalnya sahabat aduknya terlalu lama, nanti dia takutnya terbentuk gluten, jadi adonannya nanti akan keras pada saat dimakan. Oke, kita aduk. Dan jangan lupa rajin-rajin nanti kita scrap. Supaya apa? Supaya bagian bawahnya itu rata. Oke, kita aduk ya. Sudah mulai tercampur, boleh kita masukkan susu cair. Jangan lupa kita scrap lagi. Jadi supaya yang bagian bawahnya ini tidak menggumpal, ikut tercampur dengan rata. Oke. Nah, setelah ini kita boleh masukkan tepung terigunya. Kita tunggu sebentar. Jangan lupa ya sahabat, dikecilkan karena takutnya kalau misalnya speednya tinggi nanti tepungnya akan ngebul lagi. Nah, ini usahakan kalau bisa masuknya langsung sekaligus boleh, supaya dia tidak terlalu lama diaduk ya sahabat semua. Oke. Oke, kita aduk, tidak perlu dengan menggunakan speed yang terlalu tinggi. Sedang saja cukup. Oke. Jangan lupa di scrap lagi. Oke. Nah, kita scrap. Aduk sebentar saja, asal tercampur rata. Oke, cukup. Nah, sudah tercampur rata, ini nggak apa-apa. Jadi kalau sahabat-sahabat seandainya masih ada tepung-tepung di sisa bowlnya, itu nggak apa-apa, nanti boleh diaduk manual saja kita menggunakan spatula. Karena kalau benar-benar diaduk sampai rata di dalam mixer, kadang-kadang dia jadinya overmix. Sehingga si kulitnya ini kadang-kadang jadi terlalu keras pada saat digigit. Nah, kita bisa aduk aja seperti ini ya sahabat ya. Oke, kalau sudah, nanti tinggal kita istirahatkan sebentar boleh, sambil nanti kita akan masak untuk adonan susnya gitu. Oke. Untuk adonan kulit pie tadi, nah ini kan kita sudah aduk ya sahabat semua. Ini kita taruh dulu nggak apa-apa, nanti kita bisa istirahatkan. Sambil kita istirahatkan, kita akan ngaduk untuk si adonan susnya. Tapi jangan lupa nanti ditutup plastik ya sahabat semua. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak kering. Nah, seperti ini kita tutup saja sebentar, kita resting, kita sisihkan. Lalu kita siapkan panci. Adonan susnya akan kita masak di sini. Kita masukkan air. Kemudian minyak gorengnya. Minyak goreng Shania. Kemudian, nah ini yang paling penting juga. Shania premium margarinnya kita masukkan juga. Oke. Nah, ini nanti akan kita masak semua sekaligus sampai dia mendidih. Baru nanti kita masukkan tepung terigunya. Oke, nah ini kita masak dulu. Harus sampai mendidih ya sahabat semua, karena kalau misalnya dia tidak sampai mendidih nanti takutnya adonannya tidak bisa ngembang pada saat di oven nantinya. Oke, sambil diaduk-aduk boleh.
Nanti setelah ini baru kita masukkan tepung terigu. Tapi pada saat kita masukkan tepung terigu ini nanti akan kita matikan dulu kompornya setelah mendidih. Kita masukkan tepung terigu, kita aduk sampai dia jadi adonan. Oke. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Di sini udah mulai mendidih samping-sampingnya. Kita aduk sampai margarin leleh. Jadi usahakan jangan ada gumpalannya lagi ya sahabat ya. Benar-benar sampai dia larut. Oke, nah ini sudah mulai mendidih. Kita tunggu sebentar. Sudah mendidih seperti ini, kita matikan api. Langsung kita masukkan tepung terigunya semua sekaligus. Oke. Langsung kita aduk. Aduk terus. Usahakan jangan didiamkan terlalu lama ya sahabat, karena takutnya nanti dia jadinya malah gumpal-gumpal. Kita aduk terus seperti ini. Nah, sudah terlihat ya, ini sudah mulai jadi adonan. Nah, jadi adonan seperti ini. Nah, nanti ini akan kita masukkan telur. Tapi kita tunggu sampai adonannya dingin dulu. Kurang lebih hangat-hangat sesuai dengan suhu tubuh kita aja, itu boleh kita masukkan telur. Kenapa nggak boleh langsung? Karena kalau misalnya langsung, nanti si telur ini kan akan ketemu sama adonan yang masih panas. Akhirnya si telurnya malah jadinya mateng. Akhirnya jadi dadar bu, jadi nggak jadi sus ya. Oke, kita sisihkan. Ini akan kita tunggu dingin. Baru nanti kita masuk telur. Sambil kita menunggu adonannya dingin, ini kita boleh cetak untuk yang si kulit pie-nya tadi. Oke, kita lanjut aja untuk bikin kulit pie-nya ya, sahabat semua. Nah, ini untuk adonan sus yang tadi sudah saya masak, ini saya pindahkan ke wadah supaya dia lebih cepat dingin. Kemudian nanti sahabat boleh nih dilebarin seperti ini ya. Mungkin bahasanya apa, dijembrengin lah istilahnya, supaya dia lebih cepat dingin. Nanti setelah dia dingin, baru nanti kita akan masukkan si telurnya ini satu persatu. Oke, ini saya sisihkan dulu ya sahabat. Oke, nah sambil kita menunggu adonan susnya dingin, ini kita lanjutkan untuk si kulit pie yang tadi. Oke, nah ini saya menggunakan cetakan pie. Ini kurang lebih sekitar diameternya 10. Ini bebas kalau misalnya sahabat mau pakai yang lebih besar atau lebih kecil, ini bebas. Jadi ini hanya sebagai contohnya saja gitu. Oke. Nah ini biasanya saya akan timbang. Supaya apa? Supaya kurang lebih nanti tebal tipisnya seragam dan nggak terlalu jauh berbeda. Jadi nanti untuk dihitung piece-nya atau cost-nya juga sahabat akan lebih mudah ya. Ini saya biasa pakai mungkin sekitar 90 sampai 100 gram untuk si adonan pie-nya. Ini saya akan pakai 100. Ini untuk yang diameter 10 ya, sahabat semua. Oke. Oke. Baru setelah ini akan saya cetak. Kita cetak dulu. Jadi usahakan pinggir sama bawahnya ini rata ya, karena kalau misalnya terlalu tebal di pinggir, nanti bawahnya terlalu tipis, mudah patah di bagian bawah, atau nanti isiannya jebol. Atau kalau misal seandainya kulitnya yang terlalu tebal, itu malah akan ibaratnya pas digigit keras. Terlalu tipis pun juga pada saat nanti sahabat ambil seperti ini, dia akan patah remuk gitu. Jadi harus benar-benar rata. Oke, nah ini saya ratakan. Ini caranya bebas, yang penting usahakan dia rata. Nah, seperti ini ya. Usahakan juga yang sudut-sudutnya ini nggak terlalu banyak tumpuk adonan ya sahabat. Karena nanti kalau terlalu tumpuk, pas dibakar dia masih ngembang sedikit, malah jadinya nggak enak. Hanya tebal di bagian sudutnya aja. Oke. Nah,
Setelah seperti ini bisa kita tusuk pakai garpu bagian bawahnya, supaya apa? Supaya nanti udaranya ini yang di bagian bawah nggak kesimpan di bawah, dan kemudian pas dibakar nanti ini malah melendung. Jadi nanti kita akan tusuk dengan garpu, baru kita cetak di loyang, kita taruh di loyang dan akan kita bakar. Nah, sahabat semua, setelah kita cetak semua seperti ini jangan lupa ya, yang seperti tadi saya bilang, ini kita akan tusuk-tusuk dengan garpu. Tujuannya supaya nanti udara yang di bawahnya itu bisa keluar. Karena kalau seandainya ini banyak udara, nanti pada saat dibakar nanti dia akan naik bawahnya, jadi akan nggak rata, kurang bagus. Jadi seperti ini. Oke, kita tusuk-tusuk semua. Pakai garpu boleh, pakai tusuk gigi boleh, tusuk sate boleh. Kita tusuk-tusuk semuanya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini akan kita bakar pada suhu kurang lebih 160 derajat atas bawah. Kemudian waktunya kurang lebih 20 sampai 25 menit atau sampai adonannya matang. Ini tergantung lagi dengan situasi ovennya sahabat semua ya. Oke. Ini akan saya masukkan. Oke, kita nyalakan suhunya. Nanti usahakan kita bakar, misalnya Bapak Ibu bakar 20 sampai 25 menit. Nah, itu nanti 15 menit kemudian itu boleh dicek dulu ya. Itu untuk mencegah si kerasnya ini atau kulit pie-nya ini nggak sampai gosong gitu. Sambil kita nunggu dia dibakar, kita akan mulai bikin susnya. Oke, ini susnya. Ini sudah cukup dingin. Nanti kita boleh masukkan telur di dalamnya. Oke. Jangan lupa ya, sahabat semua, pastikan suhunya udah nggak panas lagi. Karena kalau masih panas, nanti dia yang terjadi adalah malah jadi dadar telurnya. Oke. Kita masukkan telurnya satu persatu. Oke. Jadi jangan sekaligus ya, sahabat semua. Kita satu persatu saja. Nah, sampai adonannya rata. Oke, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke piping bag, baru akan kita cetak di loyangnya gitu. Oke. Sahabat, untuk kulit pie yang tadi ini sudah matang nih, sudah bunyi timernya. Nanti kita akan keluarkan. Kemudian ini nanti akan kita tunggu sampai dia dingin. Nah, ini hati-hati ya sahabat, karena ini masih panas sekali. Oke. Kita akan tunggu dia sampai dingin. Baru nanti setelah si kulitnya ini dingin, baru kita akan isi dengan isian dan akan kita dekor. Oke, ini kita tunggu kurang lebih mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam sampai dia dingin. Sambil kita menunggu, kita akan lanjut untuk memanggang yang kue susnya tadi. Kita cetak dulu. Oke sahabat. Nah sahabat, sambil kita menunggu nih kulit pie-nya dingin, ini adonan susnya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini akan kita cetak. Dicetak di loyang seperti ini. Nah, ini untuk tips aja buat sahabat yang kadang-kadang suka bingung nih, squidnya kok kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, mungkin untuk bisa membantu kita bisa nih pakai cara ini. Jadi pakai ring cutter, ukurannya bebas mau sebesar apa. Kita kasih tepung sedikit atau margarin boleh. Nanti kita tempel-tempelkan di loyang seperti ini. Supaya tercipta kayak patternnya, ada kurang lebih parameternya seperti apa. Baru ini akan saya cetak si kue susnya tadi. Nah, jadi menjaga supaya si susnya ini nanti nggak terlalu besar kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya sahabat ya. Nanti akan kita habiskan adonannya terlebih dahulu.
baru nanti kita akan bakar. Oke, saya lanjutkan. Nah, sahabat, ini tadi sudah saya cetak. Jadi kalau kita menggunakan pattern nanti akan lebih rapi seperti ini ya. Nah, ini saya sengaja bikin agak yang sedikit besar, ada yang sedikit kecil, nanti untuk variasi pada saat kita dekor nanti gitu. Nah, ini akan kita bakar pada suhu sekitar 200 derajat Celcius, kurang lebih 15-20 menit atau sampai si adonan susnya matang. Oke, kita akan masukkan. Oke, kalau sudah, tinggal kita tunggu sampai adonannya matang semua, baru nanti kita tunggu dingin dan akan kita dekor seperti display di depan ini. Oke sahabat, nah ini sudah 15 menit berlalu dan ovennya juga sudah bunyi nih, sudah matang. Jadi kita akan keluarkan ya sahabat ya. Nah, jadinya seperti ini sahabat. Tuh. Kita tutup dulu. Oke. Nah, seperti ini cantik sekali ya sahabat ya jadinya. Ini sengaja saya bikin besar kecil untuk variasi. Nanti akan kita tunggu dingin, baru akan kita beri isian. Saya akan pakai fla custard, saya campur sedikit dengan whipping. Nanti setelah dingin kita isi, baru akan kita dekor di atas kulit pie yang tadi sudah matang. Oke, kita tunggu dingin dulu ya sahabat ya. Baik, sahabat TBK Amanda 2, ini sudah jadi kan, tadi kita sudah bikin kulit untuk si kulit pie, sama susnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal finishing saja. Finishing, ini saya siapkan kulit pie-nya. Kemudian ini akan saya isi dengan fla atau custard. Ini bebas ya, jadi kalau seandainya sahabat sekalian mau diisi dengan krim atau diisi dengan yang lain-lain, selai juga boleh. Jadi bebas, ini hanya sekedar sebagai basicnya saja. Setelah ini saya akan isi, ini sudah saya bolongkan. Kita isi juga. Kita susun. Nah, jadi ini sebenarnya simple, cuman kita sedikit mainkan aja bentuknya. Nah, ini kita pakai yang sedikit lebih besar, mungkin saya akan pakai yang ini. Kita isi juga. Nah, yang atasnya ini akan saya dipping dengan coklat glaze. Bisa pakai yang coklat, bisa pakai yang putih, bebas. Jadi hanya tinggal permainan warna saja ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kita letakkan di atasnya. Baru kita dekor. Ini saya bisa pakai almond slice. Mau pakai kacang juga boleh, tapi jangan lupa ya kalau misalnya sahabat ada pakai jenis-jenis kacang-kacangan, kalau untuk topping itu usahakan boleh disangrai dulu, boleh dipanggang dulu sebentar. Karena kalau seandainya tidak dipanaskan terlebih dahulu, itu biasa akan menyebabkan si kacangnya ini menimbulkan bau tengik. Meskipun pas kita beli, mungkin judulnya dia sudah dipanaskan atau sudah matang ya, tapi tetap harus kita panaskan ulang. Ini saya kasih dusting sedikit, ini saya pakai dusting donat.
Karena kalau pakai gula halus biasa, ini biasanya kalau misalnya saya pakai gula halus biasa, lama-lama dia akan hilang basah. Jadi kita pakai gula dusting. Kita kasih coklat lagi di atasnya, bebas. Mau pakai coklat boleh, pakai caramel saus boleh. Nah, seperti ini. Baru ini saya mau kasih sedikit sprinkle ya, untuk memberikan warna saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah jadi. Tapi kalau buat sahabat yang misalnya ini nggak mau terlalu kosong, ini boleh di-split lagi. Boleh pakai buttercream, boleh pakai whipping cream. Jadi sesuai dengan yang dicontoh. Jadi ini bebas saja. Saya tunjukkan beberapa variasi saja. Yang penting basicnya kurang lebih sama gitu. Oke, nanti akan saya lanjutkan sisanya lagi ya sahabat. Nah sahabat, ini dia sudah jadi hasil kreasi tartlet sus dengan menggunakan aplikasi Sania Premium. Jadi hasilnya seperti ini ya sahabat ya, mudah membuatnya dan bisa dicoba di rumah semua. Oke, dan untuk sahabat-sahabat nih yang misalnya belum subscribe, like, dan komen, jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan komen channelnya TBK Amanda 2. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen nyoba Sania Premium Margarin, bisa dibeli di toko kesayangan kita, di toko Amanda. Oke, sekian dari saya. Saya Randy, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan kita berikutnya. Terima kasih.